Halo Hasna, assalamualaikum. Ini ibu di sekolah. Tadi kita belum sempat ngobrol, kita belum sempat berbincang ya. Ini ibu bikinkan konten supaya Hasna nanti bisa menyimak serta mengambil hikmahnya. Ibu mau ngasih tahu kalau ibu sudah bisa menolong anak ayam yang jatuh ke parit depan rumah kita. Seharian kita kemarin bingung kan, kita mau nolong dengan cara apa, nolong induk ayam ini. Karena kita nggak bisa nolong, Hasna ingat dia di dalam parit ini sampai seharian, ditambah lagi semalaman, baru tadi pagi ibu bisa nolong. Ibu mau cerita di sini, tolong Hasna simak baik-baik ya. Dan mungkin ini nanti video ini bisa diulang-ulang berkali-kali untuk pelajaran hidupnya Hasna. Kemarin kita nolong dengan cara kita kasih jembatan, dia gak mau lewat, iya toh? Ibu sudah nyari ranjau, keranjang yang maksudnya supaya anak ayam bisa masuk keranjang sini. Sama ibu keranjangnya dikasih makan dengan harapan dia mau masuk, nanti kita tarik. Gak bisa. Kita nolong dengan cara masuk ke parit, justru anak ayamnya malah pergi. Dia malah pergi ke gorong-gorong yang semakin panjang, akhirnya nanti membuat dia semakin terjebak. Dan Hasna tahu, ketika sore menjelang, hujannya rintik-rintik. Hasna kan pergi tibaan ya ke rumahnya Mbak Rahel. Ibu panik di rumah, gimana ini? Terus akhirnya tak kasih payung. Maksudnya ibu supaya dia nggak kehujanan. Sampai malam hujan semakin deras. Ya meskipun ada kena air hujan, tapi kan dia nggak terkena secara langsung, nggak kehujanan dengan sangat derasnya minimal. Ibu sedih, gak bisa nolong. Nanti kalau misal ibu ambil, dia justru terjebak dalam gorong-gorong. Kita bener-bener gak ada jalan. Kita bener-bener sudah buntu. Gimana cara nolong anak ayam kecil ini? Karena dia gak bisa naik ke permukaan. Induknya bisa, karena dia masih terlalu kecil, dia gak bisa bergerak leluasa. Tubuhnya masih belum kuat. Nah di sini ibu mau bilang Hasna, Allah itu ngasih, menganugerahkan manusia, saya, Hasna, ayah, juga semuanya itu dikasih pikiran sama Allah, supaya kita mau berpikir tentang nikmat Allah, berpikir tentang bagaimana kita menghadapi sebuah kejadian-kejadian, berpikir bagaimana kita mencari jalan benar dan salah, berpikir mana halal mana haram, mana yang boleh mana yang enggak. Itu manusia. Lah kalau ayam ini gimana? Padahal Allah nggak ngasih akal pikiran untuk binatang. Sebelum Hasna bertanya, nanti kalau pas ibu repot belum bisa jawab, disimak baik-baik ya video ini. Allah itu ngasih insting ke binatang, termasuk contoh real yang kita lihat kemarin. Ada anak ayam yang jatuh di parit, dia nggak bisa naik ke permukaan. Kita sudah berusaha keras untuk nolong tapi nggak bisa. Apa yang dilakukan induknya? Dia nggak jauh-jauh dari anaknya. Dia pergi cari makan di paruhnya, kemudian ditaruh di dekat anaknya supaya anaknya bisa makan. Dia pergi, enggak. Induk ayam nemenin. Hasna tahu sendiri, anak ayamnya dierami, dilindungi, supaya anaknya ini enggak ketakutan di kegelapan, anaknya ini enggak kedinginan. Bahkan ketika hujan, ya kebetulan kok kemarin itu hujan deras, padahal sebelum-sebelumnya enggak. Supaya anak ayamnya ini dia enggak kedinginan. Induknya pergi, enggak. Induknya menemani. Itu insting.
bukan akal pikiran, seperti halnya Allah menganugerahkan ke manusia. Jadi binatang itu sama Allah dikasih insting yang seperti itu tadi konkretnya. Hasna tahu sendiri kan ya, anakku tahu ya. Jadi binatang aja bisa sebegitu pekanya dengan anak-anaknya, dengan teman-temannya. Kemarin kan ketika ada anak ayam yang jatuh di parit, ayam-ayam yang lain juga nungguin di sekitarnya. Itu namanya insting. Kalau kita manusia sama Allah dikasih akal pikiran dan dianjurkan untuk berpikir dalam semua hal. Gitu ya anakku ya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, dalam menghadapi apapun, suatu masalah, apapun itu, bukan masalah juga, suatu hal kejadian yang sekiranya di situ nggak ada jalan keluar. Hasna masih kecil, mungkin menghadapi masalahnya masih kecil-kecil, berantem sama teman, terus mencari alat-alat sekolah nggak nemu, PR menumpuk, Hasna males ngerjakan, berantem sama teman, berebut, paling cuma itu. Tapi nanti Hasna semakin besar, kamu nak akan menemukan sebuah kejadian-kejadian, persoalan-persoalan hidup, dan itu sudah sunnatullah. Semua orang hidup di dunia ini mengalami perjalanan hidupnya sendiri, mengalami cobaan hidupnya sendiri, punya skenario sendiri. Jadi yang di sini ibu mau kasih tahu ke Hasna, contohnya ini ibu udah bisa loh nolong anak ayam ini dengan cara pertama apa? Ibu mau berpikir. Tadi pagi ibu diam, ambil nafas dulu, tenang, sambil berpikir gimana ya caranya. Kita sudah ngasih jembatan, ayamnya nggak mau lewat. Kita masih sudah masang ranjau supaya dia masuk ke ranjau, nanti kita angkat, nggak bisa. Ditarik pakai tali, pakai kayu, nggak bisa. Bahkan nanti dia, kalau kita turun ambil, dia nanti akan semakin masuk ke gorong-gorong, semakin terjebak. Udah kan kita nggak punya solusi untuk nolong. Nah, tadi pagi terbesit aja, terbesit di pikirannya ibu, oh gini, saya harus ambil sapu, membersihkan genangan air, sampah, batu, supaya nanti dia bisa melewati jalan sepanjang jalan parit. Karena mungkin ayam itu gak mau lewat karena ada genangan air yang sebenarnya genangan airnya itu nggak dalam, cuma terlihat dalam karena itu parit. Makanya langsung tadi ibu bersihkan, airnya tak bersihkan berkali-kali. Ingat ya kuncinya berkali-kali, nggak hanya satu kali. Batu-batunya, sampah-sampahnya itu saya bersihkan berkali-kali, harus telaten kuncinya. Dan ternyata boom, setelah airnya habis, ibu nggak ngaliri dulu paritnya, kan biasanya sama ibu dibikin untuk cuci-cuci, enggak dulu sampai ayam ini bisa naik. Setelah paritnya bersih, Hasna lihat nanti di rumah, paritnya bersih, nggak ada sampah, nggak ada air, nggak ada batu. Akhirnya dengan hanya tak kasih makan beras, dia mau ngikutin jalan yang ibu bersihkan tadi. Dan biidznillah, alhamdulillah, dia bisa dengan santai keluar dari parit dengan lewat jalan yang ibu bersihkan tadi. Tuh, seneng ya Hasna ya? Iya, seneng. Ibu juga seneng. Pelajaran dari hal kecil ini yang mau ibu sampaikan lagi ke Hasna. Yang pertama tadi Allah ngasih pikiran untuk berpikir, Allah ngasih insting ke binatang. Yang ini kita dalam menyelesaikan masalah itu harus hening, harus tafakur, harus berpikir. Nanti Allah ngasih ilham ke otak kita, entah lewat ide konten yang kita lihat di sosial media, entah langsung terbesit di otak. Dan Allah sudah bilang, ditegaskan berkali-kali, inna ma'al usri yusra. Ditegaskan lagi, fa inna ma'al usri yusra. Bukan ba'da, bukan setelah kesukaran ada kemudahan, enggak gitu. Ma'a, bersama kesukaran Allah sediakan kemudahan.
Gitu ya anakku ya Hasna ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk